Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habibah Nur Laila dengan NIM 63020200065 dari kelas 5B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari bisnis plan yang saya buat, yaitu handbuket dengan saya kasih nama Laila Gift. Di mana bisnis plan ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Iskandar MSI. Baik, langsung saja, mengapa saya memberi nama Laila Gift ini pada bisnis plan saya? Karena nama Laila ini diambil dari nama sang pemilik produk atau usaha handbuket ini, yaitu nama saya sendiri, dan gift ini yang berarti kado atau hadiah. Jadi Laila Gift ini yaitu produk handbuket atau kado yang dibuat oleh sang pemilik usaha. Dan Laila Gift ini merupakan nama yang saya tentukan untuk nama ide bisnis saya. Selain itu juga dapat dikenali dengan mudah oleh orang lain. Baik, selanjutnya yaitu analisis kelayakan produk dan jasa. Jadi Laila Gift ini merupakan sebuah produk dengan melalui proses rangkaian suatu barang dengan bahan-bahan lainnya. Dengan beberapa macam jenis buket ini kami produksi agar daya tarik konsumen itu tinggi. Selain itu juga agar konsumen tidak bosan dengan hanya satu jenis produk saja. Selanjutnya yaitu logistik. Yang pertama ada penggandaan bahan baku. Jadi bahan-bahan untuk pembuatan buket ini diperoleh dari membeli secara online shop dan juga offline shop. Dan bahan buket tersebut dibeli ketika persediaan itu sudah mulai habis terjual. Selain menambah stok bahan atau alat yang sudah mulai menipis, kami juga melakukan penambahan pembelian bahan baku itu sesuai dengan perkembangan. Selanjutnya, yang kedua yaitu persediaan bahan baku. Setelah mendapatkan bahan-bahan buket tersebut, saya langsung menjumlahkan seluruh bahan itu sebagai persediaan. Yang ketiga itu produksi. Jadi setelah semua barang persediaan itu sudah mencukupi, maka langkah selanjutnya yaitu proses produksi. Di mana proses produksi ini memakan waktu yang cukup lama karena membutuhkan ketelitian dan kesabaran dalam pembuatan merangkai sebuah barang menjadi bentuk buket ini. Oleh karena itu, para karyawan diharapkan harus teliti dan sabar dalam membuat produk ini. Yang keempat ada penjualan. Setelah melewati proses produksi, langkah selanjutnya yaitu mempromosikan dan memasarkan produk yang telah kami buat. Dan demi keamanan dalam proses penjualan, maka diharapkan mencatat bukti penjualan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pencatatan. Selanjutnya langkah yang terakhir yaitu proses pencatatan. Jadi proses ini dilakukan oleh bagian keuangan untuk melaporkan hasil penjualan sebagai landasan strategi pemilik perusahaan. Selanjutnya yaitu kebijakan dimensi. Ada 3 kebijakan dimensi. Yang pertama dimensi produk, yang kedua manfaat produk, dan yang ketiga fungsi produk. Dimana dimensi produk ini dalam usaha Laila Gift itu menyediakan produk yang sudah menjadi buket dan juga menerima jasa layanannya. Dimana proses buket ini sesuai dengan permintaan konsumen. Yang kedua manfaat produk, yaitu pada produk handbuket memiliki manfaat sebagai pelengkap dan pada perayaan acara-acara tertentu seperti kado pernikahan, wisuda, dan lain-lain. Yang ketiga fungsi produk. Handbuket ini memiliki fungsi hias dan fungsi pakai sesuai dengan jenis buket tersebut. Baik, selanjutnya yaitu analisis industri dan target pasar. Dalam jenis usaha yang saya produksi adalah jenis usaha jasa berupa pelayanan serta menjual produk.
di mana jasa pelayanan itu berupa merangkai suatu barang, pelayanan jasa kerangka buket, dan pelayanan jasa antar, di mana saya memproduksi produk ini dengan merangkai suatu barang dan bahan-bahan lainnya sehingga menjadi sebuah rangkaian yang memiliki nilai jual dan juga memiliki nilai guna. Selanjutnya yaitu analisis industri dan target pasar, terdiri dari 6. Yang pertama, kelompok sasaran usaha, pesaing pasar, peluang pasar, strategi, targeting, dan positioning. Yang pertama ada kelompok sasaran usaha, di mana sasaran utama usaha hand buket ini adalah masyarakat dari usia kalangan muda hingga orang dewasa. Hal ini dikarenakan saya menjual produk untuk melengkapi acara-acara tertentu seperti perayaan ulang tahun, wisuda, pernikahan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu pesaing pasar. Jadi pada pesaing pasar yang menawarkan produk hand buket ini sudah banyak, karena banyak juga yang memproduksi buket seperti ini, bahkan dengan berbagai jenis dan tampilan yang lebih menarik, sehingga untuk tingkatan pesaing pada produk buket ini cukup tinggi. Selanjutnya yaitu peluang pasar. Peluang pasar untuk buket ini cukup menjanjikan karena pada setiap terdapat acara-acara tertentu banyak orang yang mencari hand buket ini sebagai hadiah pelengkap pada acara mereka. Selain sebagai hadiah atau kado, hand buket ini juga bisa untuk kenangan dengan disimpan sebagai hiasan, karena produk ini merupakan produk kering yang bisa tahan lama, kecuali untuk buket yang berjenis makanan itu tidak bisa disimpan dengan tahan lama karena makanan tersebut memiliki tanggal kadaluarsa. Kemudian selanjutnya strategi. Dalam media internet ini dapat lebih mudah menjangkau konsumen agar tertarik dengan produk hand buket ini, yaitu dengan cara mengunggah di akun-akun sosial media yang ada pada saat ini dan banyak digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu targeting. Targeting merupakan tindakan dalam menetapkan sasaran pada pemasaran kepada konsumen dengan melalui pertimbangan dan perusahaan kami, agar konsumen itu tertarik dengan produk yang kami tawarkan, apalagi dengan harga yang terjangkau dan lebih memiliki manfaat juga. Kemudian positioning yaitu tindakan bisnis dalam perancangan suatu produk yang diproduksi dan strategi pemasaran agar terciptanya kesan tertentu yang diingat pada konsumen. Selanjutnya ada analisis manajemen, yaitu kebijakan sumber daya manusia, di mana semangat yang tinggi juga harus dimiliki pada karyawan yang bekerja pada usaha ini. Selain semangat yang tinggi, juga memiliki kemampuan kreativitas dalam proses perangkaian hand buket tersebut. Dan yang paling penting yaitu perilaku jujur dalam bekerja, karena apabila ada kecurangan dalam bekerja akan ada sanksi tersendiri, dan juga ada dari adanya kebijakan dalam bekerja ini supaya dapat berjalan dengan semestinya. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu analisis finansial. Jadi financial plan adalah sebuah proses di mana sebuah usaha itu melakukan dalam mengatur keuangan dengan baik dan benar, dengan tujuan untuk memenuhi tujuan-tujuan finansialnya melalui pengembangan sebuah rencana keuangan atau financial plan tersebut. Dana yang diperlukan untuk biaya hand buket ini sebesar 6 juta baik untuk membeli alat maupun bahan, dengan rincian seperti tabel pada slide PPT di samping. Baik, sekian hasil presentasi bisnis plan yang saya buat. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.